Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Nur Jamal, NIM 33321900033. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan soal ujian dan jawaban UAS Medan Elektromagnetik. Sebelum ke soalnya, terdapat keterangan untuk nilai alfa adalah angka pada NIM ketiga terakhir. Untuk nilai beta adalah angka pada NIM kedua terakhir. Untuk nilai gamma adalah angka pada NIM paling akhir. Soal nomor 1 diketahui V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat. Tentukan A besar potensial V di titik P, kemudian besar rapat muatan rho V. Langsung saja ke pembahasan. Diketahui nilai alfanya adalah 1, kemudian nilai betanya adalah 3, kemudian nilai gamanya adalah 3 juga. Untuk nilai V-nya sebesar 60 derajat, kemudian untuk nilai tetanya adalah 30 derajat. Titik P berada di alfa, beta, dan gamma. Alfa, beta, gamma itu sama dengan 1,3,3. Kemudian untuk nilai R sama dengan nilai gamma, yaitu 3. Langsung saja ke soal jawaban 1A. Rumus yang tadi dimasukkan, yaitu V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat di titik P 1,3,3. Kemudian gamma yang sudah diperoleh dimasukkan, yaitu 3 cos 2 cos 60 derajat per 3 kuadrat. Kemudian sama dengan 3 cos 120 derajat per 9. Dan didapatkan yaitu min 1/6 sama dengan min 0,167 volt di titik P 1,3,3. Lanjut B. Dikarenakan muatan berada pada ruang hampa, maka nilai yang didapatkan dari besar nilai rapat muatan rho V adalah 0. Di mana persamaan maksimum menjadi nabla dikali E sama dengan 0, nabla dikali B sama dengan 0. Maka muatan pada ruang hampa tak dapat bergerak bebas. Lanjut soal nomor 2. Konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alfa cm, rho 2 sama dengan beta cm di ruang vakum bangkitkan pada potensial 100 mV dan minus 50 mV secara berurutan. Diketahui rho 1 sama dengan alfa itu didapatkan dari NIM angka ketiga terakhir, yaitu 1 cm. Kemudian rho kedua beta didapatkan dari nilai dua angka NIM terakhir, yaitu 3 cm. Kemudian nilai V1 sama dengan 100 mV, kemudian nilai V2 sama dengan minus 50 mV. Yang ditanya untuk A, potensi, V, rho, yang B, medan, E, yang C, rho pada V sama dengan minus 50 mV. Sebelum menjawab 2A, terdapat persamaan skalar potensial pada ruang vakum Laplace menggunakan Laplace, yaitu nabla kuadrat dikali V sama dengan 0, nabla kuadrat dikali V sama dengan 1 per rho dikali D per D rho dikali rho dikali dV per D rho sama dengan 0. Kemudian dikalikan rho agar nilai 1 per rho ini hilang, itu didapatkan D per D rho dikali dV per D rho sama dengan 0. Kemudian diintegralkan mendapatkan nilai rho dikali dV per D rho sama dengan C. Kemudian nilai P ini ganti sisinya, diubah ruasnya menjadi dV per D rho sama dengan C per rho. Maka didapatkan nilai V-nya itu V sama dengan C ln dikali rho ditambah B. Kemudian untuk persamaan 1 antara rho 1 dan V1 itu, yang rumus V tadi itu yang telah didapatkan, yaitu V sama dengan C ln rho 1 ditambah B
V-nya kan yang V1-nya udah diketahui itu ya, itu bernilai 100 sama dengan C len row satunya kan tadi yang didapatkan itu 1 ditambah B, kemudian didapatkan persamaan 1 yaitu 100 sama dengan B. Untuk persamaan 2 antara nilai row dan V yaitu sama menggunakan rumus V sama dengan C len row 2 ditambah B. Nilai V2 nya itu didapatkan dari yaitu min 50 sama dengan C len row 2 itu dari beta bernilai 3 ditambah B. Itu adalah persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 dan 2 itu disubstitusikan yaitu min 50 sama dengan C dikali len dikali 3 ditambah B. Kemudian min 50 sama dengan C len 3 ditambah B nya itu kan telah didapatkan dari persamaan 1 yaitu 100, kemudian dirubah ruasnya yang 100 ini mendapatkan nilai min 150 sama dengan C len 3, kemudian dipindah ruas len 3 nya menghasilkan nilai C sama dengan min 150 per len 3. Kemudian untuk jawaban 2A masih menggunakan rumus V tadi yaitu V row sama dengan C len row ditambah B. C kan sudah didapatkan tadi, ini tinggal dimasukin itu min 150 per len 3 dikali len row ditambah B yang diketahui kan tadi 100 di persamaan 1. Kemudian untuk mengubah dari milivolt ke volt tinggal dikali 10 pangkat min 3 untuk mendapatkan nilai volt ya. Kemudian lanjut ke 2B yang ditanya itu medan E. Rumusnya itu E sama dengan min nabla dikali V, kemudian diturunkan menjadi min dV per d rho atau pi rho ditambah 1 per rho dV per d mu dikali atau pi mu ditambah dV per dz A atau pz sama dengan min d per d rho atau pi rho ditambah 1 per rho dikali d per d mu dikali A atau pi mu ditambah d per dz dikali A atau pz. Karena tadi di setiap ruas itu ada V-nya, maka di V-nya itu diubah menjadi di sisi sini, jadi dikali V, kemudian sama dengan min d per d rho dikali atau pi rho ditambah 1 per rho dikali d per d mu dikali atau pi mu ditambah d per dz dikali atau pz. Kemudian nilai V yang didapatkan tadi kan bernilai min 150 len rho per len 3 ditambah 100 sama dengan 150 per rho len 3 dikali atau pi rho milivolt per centimeter. Untuk mengubah ke volt per meternya itu tinggal dikali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2 menghasilkan nilai 15 per rho len 3 atau pi rho V per M. Selanjutnya untuk jawaban 2C diketahui V sama dengan C len rho ditambah B rho pada V sama dengan min 50 mV. Kemudian dimasukkan rumus yang tadi untuk V sama dengan min 150 len rho per len 3 ditambah 100.
nilai V tadi sudah diketahui, yaitu min 50 sama dengan min 150 dan rho per dan 3 ditambah 100. Kemudian nilai 100 ini dipindah ruas ke sini menghasilkan nilai min 150 sama dengan min 150 ln rho per dan 3. Kemudian min 150 ini dipindah ruas untuk mencari nilai ln rho-nya, yaitu ln rho sama dengan min 150 dikali ln 3. Karena bisa dicoret min 150-nya ini menghasilkan nilai untuk ln-nya ln rho sama dengan ln 3. Karena ln ada 2 di setiap sisinya bisa dicoret, menghasilkan nilai rho-nya sama dengan 3 cm. Kemudian soal nomor 3, diketahui nilai epsilon sama dengan alpha dikali 10 pangkat min 11 V per M, di mana nilai alpha ini didapatkan dari nilai angka ketiga terakhir nim, yaitu bernilai 1. 1 dikali 10 pangkat min 11 V F per M. Kemudian mu 0 sama dengan beta dikali 10 pangkat min 6 H per M, di mana nilai betanya itu didapatkan dari nilai angka kedua terakhir nim, yaitu didapatkan nilai 3 kali 10 pangkat min 6 H per M. Kemudian nilai E sama dengan 3 cos omega T dikurang beta di X atau PZ pada ruang bebas. Yang ditanya untuk A, rapat flux D, kemudian yang B, kuat medan magnetik, kemudian yang C, kuat medan H, kemudian dibuat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0, dan yang terakhir E, besar GGL maksimum epsilon jika A sama dengan alpha AT, alpha atau PX ditambah beta atau PY, dan nilai N-nya sama dengan 1. Baik, untuk 3A-nya itu menggunakan rumus D sama dengan E dikali epsilon. E-nya sendiri sudah diketahui, yaitu bernilai 3 cos omega T dikurang betanya diubah jadi 3 menjadi 3X atau PZ V per M. Kemudian nilai N-nya itu sudah diketahui, yaitu 1 dikali 10 pangkat min 11, dan menghasilkan nilai 3 cos omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat min 11 atau BZ FV per M kuadrat. Kemudian untuk mencari kuat medan magnetiknya, pertama menggunakan rumus flux sama dengan integral D dikali ds, kemudian dan flux sama dengan integral B dikali ds. Dapat dikatakan nilai integral of-nya integral D dikali ds sama dengan integral B dikali ds. Kemudian nilai integral nabla dikali D dikali ds sama dengan integral B dikali ds, menjadi B sama dengan nabla dikali D. Untuk nilai D ini kan sudah diketahui di 3A tadi, dimana yang diketahui hanya atau PZ. Jadi untuk nilai AX dan AY-nya itu 0, jadi D sama dengan A0 atau PX itu untuk DX, ditambah 0 atau PY untuk nilai DY, dan ditambah 3 cos omega T dikurang 3X 10 pangkat min 11 atau PZ untuk nilai DZ-nya. Kemudian diturunkan nilai dari nilai nabla dikali D-nya, yaitu D dikali DZ per DY dikurang DY per DZ dikali atau PX ditambah DX per DZ dikurang DZ per DX atau PY ditambah DY per DX dikurang DX per DY atau PZ. Kemudian nilai DZ-nya kan bernilai 3 cos omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat 11 per DY. Kemudian dikurang DY-nya kan tuh 0,
Jadi dituliskan saja D dikali 0 per DZ ditambah. Untuk nilai DX juga 0, berarti D dikali 0 per DX dikurang DZ-nya kan tadi 3 cos per omega 3 cos omega T kali 3X dikurang 3X dikali 10 pangkat min 11 per DX atau PY, kemudian ditambah D-nya juga 0 per DX dikurang X-nya juga 0, D dikali 0 per DY atau PZ, kemudian mendapatkan nilai min 9 sin omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat min 11 atau PY Tesla. Min 9 itu didapatkan dari perkalian 3 dikali 3. Kemudian karena di sini ada minus, jadi nilai 9-nya didapatkan minus. Kemudian untuk jawaban 3C, mencari kuat medan H. Pertama kita menggunakan rumus medan magnet. B sama dengan mu 0 dikali H. H sama dengan B per mu 0. B ini yang tadi udah didapatkan nilai min 9 sin omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat min 11 atau PY per 3X 10 pangkat min 6 H per M. Mu 0 kan tadi sudah didapatkan dari yang diketahui ini, sehingga H sama dengan yang didapatkan 3. 9 dibagi 3 kan 3. Kemudian 10 pangkat min 11 ini bisa dikurangkan 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 menghasilkan 10 pangkat min 5, sehingga mendapatkan nilai H sama dengan min 3 sin omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat min 5 atau PY A per M. Terus kemudian diubah menjadi mikro, yaitu min 30 sin omega T dikurang 3X atau PY mikro A per M. Selanjutnya jawaban 3D. Pertama, mencari sketsa grafik pada E saat T sama dengan 0 dengan rumus E sama dengan 3 cos omega T dikurang 3X atau PZ sama dengan 3 cos omega T ini kita ubah jadi 0 dikurang 3X atau PZ sama dengan 3 cos min 3X atau PZ. Karena terdapat sifat trigonometri, maka yang tadinya cos min 3X diubah menjadi cos 3X, sehingga menghasilkan nilai E sama dengan 3 cos 3X atau PZ. Kemudian kita dimisalkan terdapat dimisalkan, yaitu untuk nilai E-nya sama 0. Jadi untuk nilai E-nya kita ubah jadi 0. Jadi 0 sama dengan 3 cos 3X. Kemudian dipindah ruas, 3 cos 3X sama dengan 0, cos 3 sama dengan 0, kemudian 3X sama dengan 90 derajat, 270 derajat. Dan untuk mencari nilai sudutnya, yaitu 3X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kemudian dibagi 3 agar bisa diperkecil, sehingga sama dengan 30 derajat ditambah 3 30 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Kemudian saat nilai K-nya 0, bernilai X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat, sehingga mendapatkan nilai X1-nya 30 derajat. Kemudian saat K1, X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat, menghasilkan nilai X2-nya 90 derajat. Kemudian untuk menentukan titik maksimalnya, kita misalkan nilai X sama dengan 0, sehingga nilai E sama dengan 3 cos 3, X-nya kita ubah jadi 0, menjadi 3 kali 0 sama dengan 0
cos 0 sendiri, cos 0 bernilai 1, sehingga E sama dengan 3 kali 1, kita nilai E sama dengan 3. Berikut grafik yang diperoleh. Ini nilai X1 nya tadi, nilai X2 nya, kemudian ini titik maksimal ya, bernilai 3. Lanjut, untuk sketsa grafik pada H saat T sama dengan 0, itu menggunakan tadi rumus yang telah diketahui, yaitu H sama dengan min 30 sin omega T dikurang 3X atau Pi sama dengan min 30 sin omega 0 dikurang 3X atau Pi. T-nya itu tadi diubah jadi 0, sehingga menghasilkan nilai min 30 sin min 3X atau Pi. Terdapat sifat trigonometri dari sin min 3X, maka diubah menjadi min sin 3X. Karena di sini terdapat min, kemudian di awal juga ada min, sehingga nilai yang didapatkan H adalah 30 sin 3X atau Pi. Kemudian dimisalkan lagi untuk nilai H-nya menjadi H sama dengan 0, maka 30 sin 3X sama dengan 0, ini H-nya. Kemudian sin 3X sama dengan 0, 3X sama dengan 180 di koma 360, 0. Kemudian untuk mencari nilai X-nya yaitu 3X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180, kemudian dibagi karena bisa diperkecil, jadi X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Kemudian saat nilai K bernilai 1, yaitu X sama dengan 0 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat, sehingga menghasilkan nilai X1 nya itu 60 derajat. Kemudian saat K sama dengan 2, itu X sama dengan 0 derajat ditambah 2 dikali 60 derajat, menghasilkan nilai X2 nya 120 derajat. Kemudian untuk menentukan H-nya atau titik maksimumnya, dimisalkan yaitu X sama dengan 0. Kemudian dimasukkan rumus H sama dengan 30 sin 3X, H sama dengan 30 sin X yang kita ubah jadi 0, itu 3 kali 0 sama dengan sin 0 itu didapatkan nilai 0, itu 30 kali 0, H sama dengan 0. Maka grafik yang diperoleh adalah untuk nilai X1 nya yaitu 60 derajat, untuk nilai X2 nya 120 derajat, dan untuk titik maksimumnya itu 30. Dan selanjutnya yang terakhir 3E, yaitu mencari nilai besar GGL. Besar GGL jika diketahui N sama dengan 1, nilai A tadi kan sudah diketahui, A sama dengan alpha atau Px ditambah beta atau Py. Alpha ini kita ubah jadi 1 sesuai NIM 3 terakhir. Kemudian nilai betanya itu kita ubah jadi 3 sesuai dengan nilai angka NIM kedua terakhir, menghasilkan nilai A sama dengan 1 atau Px ditambah 3 atau Py meter M kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai GGL nya, Max sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. N sendiri telah diketahui bernilai 1, kemudian B tadi bernilai min 9 yang sudah kita cari, bernilai min 9 sin omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat min 11 atau Pi dikali untuk nilai A tadi yang telah diperoleh yaitu 1 atau Px atau Px ditambah 3 atau Pi dikali omega. Kemudian nilai 1 dikali min 9, nilai min 9 sin omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat min 11 atau Pi atau Px ditambah omeganya dikali juga, menghasilkan nilai min 27 omega min 27 omega sin omega
omega sin omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat minus 11 atau pi atau pi. Kemudian didapatkan nilai gigil maksimalnya yaitu min 9 omega sin omega T dikurang 3X dikali 10 pangkat minus 11 dikali atau px ditambah 3 atau pi volt. Sekian dari pembahasan soal-soal UAS medan elektromagnetik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.